Yang saya hormati segenap Dewan Juri serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi negara dan bangsa kita sehingga telah sampailah kita pada saat yang berbahagia. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sulit sekali saudara-saudara, pemersatuan masyarakat Indonesia itu jika tidak didasarkan atas Pancasila, jika tidak didasarkan atas kebinekaan. Alangkah banyak saudara-saudara macam suku di sini. Alangkah banyak macam aliran-aliran di sini. Alangkah banyak ragam bahasa di sini. Alangkah banyak kepentingan-kepentingan politik di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran itu, suku-suku itu, dan lain sebagainya? Jika tidak diberikan suatu dasar masyarakat untuk berbicara di atasnya. Inilah pentingnya Pancasila. Inilah pentingnya kebinekaan sebagai dasar dalam bernegara, sebagai dasar dalam persatuan masyarakat Indonesia. Akhir-akhir ini masyarakat kita cenderung abai terhadap nilai-nilai Pancasila, cenderung abai terhadap nilai-nilai kebinekaan. Kita lihat misalnya peristiwa Tanjung Balai sana. Dengan tegas saya katakan peristiwa Tanjung Balai sana. Peristiwa Tanjung Balai adalah bentuk kurangnya masyarakat kita dalam memahami nilai-nilai dan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebinekaan. Peristiwa pembakaran rumah ibadah yang mengatasnamakan konflik salah di Tanjung Balai sana, dengan tegas saya mengutuk peristiwa itu. Saudara-saudara, itu tidak dibenarkan dalam tujuan Pancasila, dalam nilai-nilai kebinekaan. Karena Indonesia, karena masyarakat kita harusnya toleransi terhadap itu, harusnya tegak rasa. Inilah mengapa kita harus memahami kembali nilai-nilai Pancasila, memahami kembali nilai kebinekaan. Masyarakat kita mudah diadu domba, seperti peristiwa di Tanjung Balai sana. Dan ini sebenarnya sudah dialami Indonesia dari zaman penjajahan. Belanda 350 tahun lamanya menjajah Indonesia, tidak terlepas dari pengadu dombaan yang disebut dengan defeated impera. Belanda dalam menjajah Indonesia, saya tegas katakan, tidak hanya menghancurkan Indonesia dengan kotak fisik, tidak semerta-merta menghancurkan Indonesia dengan militer. Tidak, saudara-saudara, tapi lebih ke strategi pembenturan masyarakat kita sehingga saling bermusuhan. Permusuhan itulah yang dimanfaatkan oleh pihak Belanda sehingga bisa lama berkuasa di Indonesia. Pengadu dombaan itu ternyata dialami oleh kerajaan-kerajaan kita terdahulu. Majapahit, suatu kerajaan besar bercorak Hindu. Apakah saudara lihat eksistensi dari kerajaan itu? Sekarang tidak ada, saudara-saudara. Kerajaan itu telah hilang, kerajaan itu telah binasa. Kerajaan Majapahit hancur itu karena adu domba. Setelah kepeninggalan Raja Hayam Wuruk, terjadi perebutan kekuasaan
terjadi yang namanya perang saudara, itulah yang membuat Majapahit hancur. Untuk itu, mari masyarakat Indonesia kita tumbuhkan kembali jiwa nasionalisme dalam diri kita melalui apresiasi budaya. Kita tumbuhkan kembali sifat-sifat itu. Kita tumbuhkan. Jangan sampai lagi Malaysia sana mengklaim budaya kita seperti di masa lalu Reok Ponorogo. Jangan sampai saudara-saudara, jangan sampai budaya kita diklaim oleh bangsa asing karena kita tidak memperjuangkan, karena kita tidak mengapresiasi budaya-budaya kita sendiri. Masyarakat kekinian juga telah menampakkan gejala-gejala kita meninggalkan budaya kita sendiri. Sifat-sifat materialisme misalnya, sifat-sifat hedonisme misalnya, sifat-sifat individualisme misalnya yang dalam masyarakat kita. Kalaupun sifat-sifat itu tidak bisa dihilangkan, saya kira marilah perkecil sifat-sifat itu. Marilah kita perkecil sifat-sifat itu. Tumbuhkan lagi semangat gotong royong. Tumbuhkan lagi sifat-sifat musyawarah berdasarkan mufakat. Tumbuhkan lagi sifat-sifat tenggang rasa. Itu yang harus kita perjuangkan dalam mempertahankan budaya-budaya Indonesia, dalam memupuk jiwa-jiwa nasionalisme dalam Indonesia. Saya mengajak kepada saudara-saudara semua, ayo masyarakat Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Perjuangan ini belum selesai, saudara-saudara. Jangan berhenti mengapresiasi budaya Indonesia. Jangan berhenti memupuk semangat nasionalisme dalam diri kita. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan digilas oleh sejarah. Sebab siapa yang berhenti tidak akan memberikan manfaat dalam Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.